Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya para sahabat, supaya suaranya lebih kuat. Mulai saya mau pakai dulu lah yang namanya wifi. Apa namanya? Ini saya bingung namanya ya. Jadi mungkin mulai dari ini dalam beberapa hari kita lebih banyak membahas berita sendiri, bukan berita orang lain. Kebetulan kita juga sudah mulai menangani kasus, tapi ternyata nggak bisa ya di sini ya. Ternyata nggak bisa di sini. Maaf, berarti harus dekat lah. Jadi hari ini ternyata nggak bisa dipasang di HP ini, mungkin harus ganti HP dulu. Mudah-mudahan bisa diganti HP-nya. Hari ini saya akan membahas dari pemberitaan media lapor sendiri, itu tentang keberadaan suatu perusahaan yang berada di Pulau Kalimantan, di mana kita melihat jangan hanya cuma terlena kepada kasus Subang, kasus Vina Cirebon, dan kasus lain, tapi masyarakat tidak memahami tentang apa yang ada di Indonesia saat ini, dan siapa, ada apa, kenapa. Itu yang perlu dipahami. Jadi saya akan coba sampaikan suatu pemberitaan yang sudah tayang. Pemberitaan ini sudah tayang, berjudul adalah Part 1 mengenal PT Merchant Mining Industri, yaitu perusahaan tambang di Kalimantan. Kebetulan ini adalah informasi yang masuk bertepatan dan hampir bertepatan lah, lebih tepatnya dengan kemarin perayaan HUT RI. Cuma beda selang sehari atau 2 hari. Dimana kebetulan di informasi pertama adalah tentang tidak hadirnya daripada orang tua yang perlu dihargai untuk bisa hadir di perayaan HUT RI, tapi ternyata tidak diundang. Dan kedua adalah perusahaan-perusahaan yang memang saat ini berada di Pulau Kalimantan, yang selama ini pun sepertinya aman-aman saja. Kita coba lihat, karena memang basis lapor itu di Indonesia Timur dan baru 3 tahun di sini, kita kembali membuka dan mengungkap di kasus-kasus di Indonesia Timur. Kenapa tidak bermain di kasus Indonesia Barat? Ya, karena saat ini lapor menganggap mereka orang-orang yang hebat dalam penanganan kasus Vina, kasus Cirebon itu, juga kasus yang namanya kasus Subang. Seperti itu yang disampaikan. Jadi kebetulan ada juga nih kasus yang kita coba mungkin masuk, karena kebetulan lapor itu bukan cuma sekedar media sebetulnya. Ada kelompok LSM-nya dan ada kelompok lawyer-nya. Kebetulan kita masuk ke arah penanganan pendampingan, mulai dari pemberitaan dan juga pengamatan di lapangan di orang-orang kita semua. Itu yang saja yang sampaikan dulu. Lalu kita buka judulnya kembali, adalah Part 1, itu mengenal PT Merchant Mining Industri, perusahaan tambang di Kalimantan. Berita bersambung, mengkhianat negara atau pembela negara Indonesia. Ini daripada ininya, judulnya ya. Jadi ketika lapor redaksi mendapatkan informasi, ketika sudah berada kembali di Pulau Jawa ini, lagi-lagi informasi itu berasal dari Kalimantan, di mana yang pertama sudah disampaikan tentang keadaan
kerajaan yang seharusnya dihormati, dihargai, diundang di dalam perayaan IKN. Lalu kedua tentang perusahaan-perusahaan yang berada di Kalimantan, ya, dimana ketika kita bicara tentang perusahaan-perusahaan, banyak hal yang perlu kita lihat berdasarkan SOP, berdasarkan peraturan pimpinan. Nah, mulai dari yang namanya pimpinan Polri, yaitu Pak Kapolri, Perkap, atau pimpinan dari Kejaksaan, ya kan, Perjagung, atau juga dari MA, MK. Jadi berdasarkan undang-undang semua yang kita lihat, kita bedah di dalam kasus ini agar kalian ini juga paham. Jangan cuma memainkan TikTok, hanya tahu kesenangan diri sendiri, tapi tidak memahami dan cuma berkomentar juga dalam keadaan komentar yang kita tidak pahami. Lihatlah negara kita, lihatlah orang lain, bagaimana mereka hidup di negara sendiri, ngebela negara luar. Orang-orang teman-teman kita, saudara kita di negara sendiri dibiarkan saja. Itulah, apakah kalian termasuk orang-orang bagian dari pengkhianat negara, ataukah kalian mengharapkan negara Indonesia maju? Disinilah kalian akan melihat semuanya, di mana kalian berpihaknya. Ada foto yang bisa didapat, itu kebetulan kita dari tanggal 23 Juli 2024 dari Cilau memberikan informasi. Jadi foto ini adalah tentang PT Mercy Mini Industri yang berada di Jalan Kool Hauling Road, Rantau Nangka, Mantan. Jadi dari pemberitaan awal ini yang akan terus berkesinambungan, setelah kita bicara seperti ini, lalu kita akan masukkan di YouTube, lalu kita masukkan di beberapa sosmed lain. Jadi redaksi daripada lapor di sini teringat kepada bahasa dan perkataan dari pada staf khusus Menteri SDM yang menyatakan bahwa prospek pertambangan bawah tanah kini semakin bersinar sebagai tren utama di masa depan. Ini perkataan Abahul Amin dari seorang staf khusus Menteri ESDM, yaitu Saudara Irwandi Arif namanya, Irwandi Arif. Nah, dari berbahasanya tadi, ini sebagai suatu tren, itu akan diperkuat oleh penurunan cadangan dekat permukaan. Menurutnya, meskipun investasi itu tinggi, keunggulan pertambangan bawah tanah terletak pada risiko lingkungan yang lebih terkendali dibandingkan dengan tambang permukaan. Jadi ternyata penambangan itu ada dua cara, menambang mengeruk dari atas dan mengambang dengan mengebor mengeruk dari dalam. Jadi di atasnya utuh, di bawahnya kopong. Ketika terus-terus dilakukan, apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas di berikutnya, agar jangankan manusia biasa atau masyarakat biasa, tapi yang pejabat-pejabat itu juga memahami. Mereka sadar bahwa mereka melakukan sesuatu hal ini untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan kelompok kecil atau kepada masyarakat, terutama masyarakat pemilik lahan dan penduduk lokal sekitarnya. Ini yang mungkin akan dibahasakan susul lapor dalam bentuk kritikan, saran, dan solusinya. Itu saja yang disampaikan oleh lapor berdasarkan dari pemberitaannya dari webnya yang berjudul dari part pertama, mengenal PT Mercy Mini Industri, perusahaan tambang di Kalimantan yang posisinya ini adalah di Jakarta. Perusahaannya beroperasi di Kalimantan, adanya di Jakarta, dan tepatnya adalah di The Honey Lady. Sebentar.
2% baru. Sebentar, mudah-mudahan nggak mati. Perusahaan ini berada, kebetulan informasi terakhir sebelum kita tutup, berada di alamatnya The Honey Lady Building, 19564 unit 1503 1503, itu di Jalan Pluit, Selatan Raya, Kota Administratif Jakarta Pusat, Jakarta Raya, 14444 0 Indonesia. See other location-nya saya tidak akan tampilkan, hanya di situ saja karena banyak sekali lokasi-lokasi lainnya. Itu saja yang untuk pembukaan dari pemberitaan lapor. Untuk pengamatan, pengawasan, controlling tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam negeri, yang mulai mudah-mudahan semakin banyak daripada kru lapor dan pemerhati-pemerhati yang bergabung bersama lapor untuk bisa membangun negara ini bukan menjadi negara comberan, tapi negara yang berjaya mengalahkan negara lainnya. Bukan hanya negara yang katanya omong-omong saja bahasanya, tapi memang nyata betul-betul bisa sejahtera rakyatnya. Jangan cuma bisa pencitraan para pejabat-pejabatnya, tapi betul-betul bisa membuktikan bahwa saya naik jadi pejabat, saya perhatikan rakyat saya dan juga daerah saya dan juga saudara saya, bukan cuma untuk segelintir golongan. Inilah harapan lapor ke depannya. Dengan kehadiran di Indonesia Barat saat ini, kita tetap untuk sementara mengawal kasus atau persoalan-persoalan kita mati lebih banyak ternyata tetap dari Indonesia Timur. Sekian dulu yang disampaikan, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang pemberitaan-pemberitaan lainnya daripada Lapor News. Mudah-mudahan mulai dikenal di Indonesia Barat, dan bagi nanti kedepannya yang mau juga memberikan satu persoalan-persoalan baru, harapan-harapan atau cerita-cerita tentang apa yang terjadi di daerahnya, silahkan dikirimkan, karena kami juga membuka yang namanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang sebetulnya dari dulu ada, bahkan pemerintah juga ada lapor, ya kan? Tapi memang web itu gak ada gunanya kalau bagi saya. Lebih bagus saya buka secara independen begini. Disilahkan, karena lebih real, lebih artinya bukan cuma real saja, kita bisa lebih berkreasi, kita bisa lebih independen, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Itu saja yang disampaikan dari pemberitaannya saat ini, yang akan berlanjut dari part 1 ini menjadi part 2, part 3, part 4 sampai selesai tujuan kita, yaitu apa? Rakyat memiliki lahan di Kalimantan ini bisa betul-betul mendapatkan hak HAM-nya, hak asasi manusianya, dan haknya sebagai rakyat asli Indonesia, yang juga mereka pemilik lahan tersebut mendapatkan hak penguasaan tanahnya selama ini. Itu saja yang diharapkan oleh lapor, bukan cuma orang dari luar negeri yang bisa disejahterakan, atau bangsat-bangsat dari negara luar yang masuk ke Indonesia yang mengaku menjadi bos-bos di negara Indonesia. Ayo kita berjuang sama-sama, hilangkan mereka dari Indonesia. Kamu masuk ke Indonesia, kamu harus taat aturan hukum Indonesia. Kamu berhadapan dengan rakyat Indonesia, karena ketika pejabat banyak koruptor, pejabat itu akan kita lawan. Itu saja bahasa dari lapor dan pendiri lapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi pemberitaan berikutnya lapor. Bye-bye semuanya, para sahabat, pemerhati, pemantau, seluruh aparat dan aparatur negara. Salam keadilan dan salam kemerdekaan yang harus kita capai secara real, bukan omong-omong saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutannya di media Cyber Lapor News dengan mengetuknya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya.